bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, juga adik-adik, anak-anak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pagi hari ini kita berada dalam semesta yang Allah ciptakan untuk semua makhluknya, dan kita menjadi salah satu bagian dari para penikmat anugerah yang Allah berikan kepada semua semesta ini, dengan nikmat yang sebaik-baiknya, dengan nikmat yang penuh dengan penghayatan, nikmat yang penuh dengan kesadaran, nikmat yang penuh dengan perasaan yang hari ini kita masih miliki. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak pernah lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat fisik maupun non-fisik, nikmat jiwa maupun nikmat raga. Kita yakin semuanya dengan sepenuh-penuhnya bahwa kita semua di sini tak satu pun di antara kita yang tidak sedang mendapatkan nikmat. Betapapun mungkin hati kita hari ini sedang berduka, tetapi dalam setiap duka di situ ada nikmat yang harus kita gali. Apa nikmat itu yang kita rasakan? Hanya orang-orang yang sedang lalai lah yang tidak bisa mengakui nikmat Allah itu kepadanya, sehingga ia mungkin kufur kepada nikmat Allah meskipun dirinya selalu diliputi oleh banyak nikmat. Dengan kesadaran ini maka marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Hamdalah yang kita ucapkan dengan lisan kita, hamdalah yang kita ikutkan dalam hati kita dengan kesadaran, hamdalah yang kemudian kita wujudkan dengan tindakan-tindakan kebaikan yang harus kita wujudkan dalam semesta yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu berada dalam jalur kebaikan yang penuh dengan kesyukuran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi akhir zaman, orang yang telah Allah pilih sebagai suri tauladan untuk kemanusiaan sepanjang zaman, orang yang telah Allah berikan kesempatan sekaligus anugerah menjadi uswatun hasanah yang di dalam dirinya mencakup ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, kebijaksanaan orang-orang masa lalu dan orang-orang masa akan datang sampai akhir kemudian. Dan Rasulullah Mustafa itulah puncak kemanusiaan tertinggi yang telah dicapai oleh makhluk Allah, khususnya manusia. Dan semua orang yang sebelumnya maupun sesudahnya yang telah mendapatkan nikmat dari Allah berupa kelebihan-kelebihan, itu hanyalah pelita-pelita kecil semata-mata, sedangkan Rasul adalah matahari bagi semesta jagat ini. Dan semua mencari pancaran sinar dari keagungan Rasulullah. Dan apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan apa-apa ini, maka tentu saja terus berupaya untuk menyerap cahaya yang telah Allah anugerahkan kepada beliau dengan semampu yang bisa kita lakukan, dengan serpihan-serpihan kesadaran yang barangkali kita miliki hingga hari ini,
Semoga serpihan kecil ini yang kita miliki menjadi pengantar kita semuanya untuk kelak mendapatkan cahaya syafaat dari beliau pada hari kita membutuhkannya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian, insya Allah kita pada hari ini berbicara tentang sesuatu yang pasti kita semua sering lakukan, yakni sebuah tindakan yang kita sebut dengan doa. Doa biasanya kita pahami sebagai permintaan dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat, permintaan yang ditujukan dari pihak yang tidak memiliki apa-apa kepada pihak yang memiliki apa-apa, permintaan yang dilakukan oleh pihak yang tak berdaya kepada pihak yang sangat maha kuasa. Yang dalam ini ditujukan dari makhluk kepada Khalik, dari hamba kepada Tuhan, dari abdun kepada Rabbun. Ini yang biasa kita pahami. Adapun kalau kita meminta bantuan kepada sesama manusia, kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, itu lazimnya bukan disebut sebagai doa. Karena doa itu meskipun dari segi bahasa bukan bermakna permintaan, tetapi dalam bahasa umum kita, baik di negeri Arab maupun di sini kita sendiri, doa diterjemahkan atau dipahami dengan penuh kesadaran sebagai permintaan yang ditujukan dari makhluk kepada Khalik, yang dilakukan oleh abdun kepada Rabbun, yang dilakukan oleh yang tak berdaya kepada zat yang maha berdaya. Ini pada umumnya. Adapun kalau kita meminta bantuan kepada sesama kita, kepada manusia, kepada yang setara, sesama makhluk, maka tidak lazim disebut sebagai doa. Meskipun mungkin yang meminta bantuan itu berada di pihak yang lebih lemah dan yang diminta bantuan berada di pihak yang lebih kuat. Tetapi kalau sesama makhluk, itu bukan disebut sebagai doa, tetapi permintaan tolong atau permintaan bantuan atau istilah yang lain yang semisal. Nah, berkaitan dengan doa, kita sudah sama-sama hafal ayatnya dan sering kita dengar di mana-mana kalau membahas tentang doa, maka ayat yang biasa dibacakan oleh khotib, oleh penceramah yang menyampaikan tentang bagian doa ini adalah ayat yang juga tadi sudah kita bacakan. Yani Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Nah, karena kita semua sudah melakukan doa, bahkan sering berdoa setiap hari, setiap saat, bahkan ketika sudah sholat, meskipun sebentar, kita pasti selalu berdoa. Nah, dan dalam doa-doa itu biasanya kita menyampaikan harapan-harapan kita yang sebagiannya adalah harapan-harapan khusus spesifik. Bahkan mungkin ada di antara kita yang menyebutkan dalam doa-doanya itu adalah doa-doa berupa hajat yang sangat jelas disebut apa nama hajatnya, kapan waktunya, untuk siapa ditujukan. Seringkali atau tidak jarang di antara kita yang berdoa seperti itu. Namun jujur saja kita juga sering mengalami suatu peristiwa yang kita harapkan dan kita sebelumnya banyak berdoa, namun doa-doa yang kita panjatkan sepanjang hari, sepanjang waktu sekian lama, itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Doa-doa kita panjatkan, doa-doa kita sampaikan, tetapi dalam bahasa kita Allah tidak mengabulkan doa yang kita sudah panjatkan berhari-hari, berbulan-bulan, sekian lama, sekian waktu yang sering kita lakukan. Tapi kita merasanya Allah tidak kabulkan doa kita. Nah, kemudian barangkali kita berpikir ada di antara kita yang memandang Allah, memandang Tuhan semesta yang menciptakan kita, menjaga merawat kita ini sebagai pihak yang harus memenuhi
apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan kepadanya. Ketika kita bermohon kepadanya, kita ingin agar apapun yang kita minta, Allah kabulkan permintaan kita. Agar ketika kita tengadahkan muka kita, kita bentangkan tangan kita ke atas, mengharapkan, mendoakan, memunajatkan, melangitkan harapan-harapan kita, kita ingin agar Dia kabulkan permintaan kita. Dan ketika itu kita menempatkan diri sebagai pihak yang bukan sebagai pihak yang lemah, tetapi boleh jadi sebagian di antara kita di sebagian doa yang kita panjatkan itu menempatkan Tuhan sebagai suruhan kita yang harus memenuhi apapun yang kita inginkan, yang kita doakan. Meskipun mungkin ada di antara kita pada sebagian waktu atau pada banyak waktu yang ia punya, ketika berdoa saja, tidak punya pikiran bahwa Allah harus mengikuti apa yang kita minta, bahwa Allah harus mengabulkan apa yang kita harapkan. Tetapi boleh jadi di sebagian doa yang kita sering panjatkan itu, di hati kita yang paling dalam ada pikiran bahwa Allah ketika kita berdoa harus mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dia harus memenuhi permintaan yang kita sampaikan. Sehingga kita barangkali ketika itu berpikir bahwa Allah harus mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, dalam cerita anak kecil masa dulu, kita termasuk di dalamnya. Mungkin anak-anak zaman sekarang tahu tidak lampu Aladin? Tahu? Jildi tahu lampu Aladin? Lampu Aladin kalau zaman dulu kita membayangkannya ketika kita menonton TV atau dengar dalam cerita-cerita, lampu Aladin adalah sebuah lampu yang bentuknya menarik, ada pegangannya seperti telinga, kemudian di ujungnya ada mencolok, nyongok yang untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, lampunya beda. Kalau kita mungkin melihat lampu cempor beda bentuk, nah ini lampu Aladin ini beda bentuknya. Dan karena disebut dengan lampu Aladin, lampu ini tentu saja milik Aladin. Nah, keutamaan lampu ini, ketika lampu itu diambil lalu digosok, maka apa yang terjadi? Keluarlah asap. Keluar asap, dan dari asap itu kemudian muncul seorang makhluk yang kemudian menyapa yang menggosoknya. Ya, digambarkan seperti itu, yang disebut dengan jin ya. Nah, ketika itu makhluk itu sudah menampakkan diri, kemudian dia bilang kepada si Aladin, "Wahai Aladin, apa yang hendak kau minta?" Kemudian Aladin terpana dan dia kemudian menyampaikan maksudnya. Kata si jin, "Aku akan penuhi permintaanmu." Dan begitu Aladin menyampaikan permintaannya, dengan sekejap mata apa yang diminta oleh Aladin terwujud, terkabulkan oleh jin lampu Aladin tersebut. Begitu Aladin punya keinginan, dia gosokkan lampunya dan jin datang memenuhi permintaannya. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, kita ketika berdoa, apakah selama ini kita ini sebagaikan Aladin yang suka menggosokkan lampu? Lampu itu adalah doanya, medianya, mungkin dengan bacaan doa yang kita panjatkan, dengan redaksi-redaksi yang kita pilih dan kita sudah hafal. Sedangkan kita adalah Aladinnya, dan Tuhan yang kita panggil, kita suruh itu sebagai jin yang kita minta, yang kita suruh untuk memenuhi keinginan kita. Nah, apakah selama ini kita ketika berdoa ini menempatkan diri kita sebagai Aladin, menempatkan doa sebagai lampu, dan menempatkan Tuhan sebagai jin yang harus memenuhi keinginan kita? Nah, inilah yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai jin yang harus mengikuti permintaan kita, keinginan kita, maka disinilah letak masalahnya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai jin yang harus memenuhi permintaan kita, itu sama berarti kita menempatkan Tuhan sebagai suruhan kita, sebagai orang, sebagai pihak yang harus mengikuti perintah kita, bukan sebaliknya. Padahal dalam ayat yang tadi kita bacakan, etika dalam berdoa bukan seperti itu.
Adab dalam berdoa bukan menempatkan diri sebagai tuan kepada budak, bukan sebagai tuan kepada hamba, tetapi mesti sebaliknya. Ketika kita berdoa justru harus menempatkan diri sebagai yang meminta, yang membutuhkan, menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menyerahkan kepada Dia apapun yang Dia inginkan terbaik untuk kita, bukan sebaliknya. Nah, oleh karena itu maka marilah kita coba pahami ayat tentang doa, bagaimana adab yang harus kita lakukan ketika kita berdoa, dan apa janji Allah ataupun apa fasilitas Allah yang diberikan kepada pendoa ketika kita berdoa kepadanya dengan etika dan adab yang sebaiknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, anni. Di sini Allah menggunakan kata sa'ala. Sa'ala itu maknanya setidaknya ada dua. Pertama bisa bertanya, kedua bisa meminta. Nah, sa'ala itu bermakna meminta kalau setelah kata sa'ala tidak diikuti oleh huruf jar an. Contohnya dalam doa yang kita sudah hafal, misalnya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, di situ ada as'aluka, kemudian diikuti oleh husnal khotimah, tidak diikuti oleh an, huruf jar an yang bermakna tentang atau dari. Nah, kalau setelah kata sa'ala langsung kepada objek, kepada maf'ul bihinya, maka sa'ala yas'alu di situ maknanya adalah meminta. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, maka maknanya adalah ya Allah, aku memohon kepadamu husnal khotimah atau akibat atau akhir yang baik. Nah, tetapi kalau kata sa'ala atau yas'alu sesudahnya diikuti oleh huruf jar an, ain dan nun, maka makna sa'ala di situ bukan meminta tetapi bertanya. Maka dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, bukan diminta tapi ditanya, karena setelah sa'ala ada an. Nah, maka kemudian sampaikan fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Dan tentang bagaimana kedekatan Allah dari hambanya, dalam ayat yang lain digambarkan wallahu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi, dan kita rasakan urat nadi itu sangat dekat dalam tubuh kita karena berada dalam diri kita yang bagian dalam, bukan di luar kulit tetapi ada di dalam kulit. Bahkan denyut nadi ini juga bisa menjadi indikasi hidup matinya seseorang. Ketika orang masih hidup maka nadinya masih berdenyut. Tapi kalau nadi sudah tidak berdenyut, berarti kehidupannya sudah tidak ada. Nah, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang menjadi indikator hidup matinya seseorang. Jadi ketika Allah digambarkan sebagai lebih dekat daripada urat nadi, berarti Allah itu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau Allah tidak ada dalam diri seseorang, berarti dia mati. Sebagaimana ketika orang sudah tidak punya denyut nadi, berarti dia juga sudah mati. Maka menggambarkan Tuhan begitu dekat, lebih dekat daripada urat nadi, maka dialah kehidupan bagi seseorang. Dan ketika seseorang tidak merasakan sumber kehidupannya dalam dirinya, tidak merasakan Tuhan dalam dirinya, berarti secara substantif dia sudah mati. Meskipun mungkin kematiannya bukan kematian fisik dikubur, tetapi kematian secara eksistensial. Dia hidup, masih bisa berjalan, masih bisa melangkah, masih bisa berkata-kata, mungkin masih bisa berpikir dan sebagainya, tetapi esensi hidup dalam dirinya sudah tidak ada, sehingga substansi dirinya, eksistensi dirinya sudah hilang, dan itulah kematian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Tegaskan kepada manusia, hai Muhammad, bahwa aku dekat kepada hamba-hambamu itu.
Berarti karena kita semua adalah hamba-hamba Allah, berarti kita pun diberitahu oleh Rasulullah, oleh Allah, bahwa Allah itu dekat dari kita semuanya. Nah, kemudian ada ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah sampaikan, karena aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi bagi seorang hamba itu, maka Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab panggilan orang yang memanggil. Di sini kalimatnya berupa kata ujibu. Ujibu ini secara bahasa artinya menjawab atau memenuhi. Allah sampaikan bahwa Dia akan menjawab. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Allah akan menjawab atau sedang menjawab panggilan seorang pemanggil. Dakwah di sini maknanya adalah panggilan. Panggilan atau seruan atau bermakna undangan. Idza da'ani, apabila Dia memanggilku, apabila Dia menyeruku. Allah menjanjikan akan mendatangi seorang hamba ketika hamba itu memanggilnya. Allah akan menjawab seorang hamba ketika hamba itu menyerunya. Allah akan menemui seorang hamba ketika hamba itu mendatangkan Tuhan kepada dirinya. Artinya kalau begitu, ini kan kalimatnya ada kalimat jawab, ada kalimat syarat. Ujibu da'watad da'i adalah kalimat jawab. Aku akan memenuhi panggilan seorang pemanggil. Kapan aku penuhi panggilan ini? Idza da'ani, jika Dia memanggilku, jika Dia menyeruku. Nah, kalau ada kalimat syarat dan jawab, berarti dua-duanya adalah hubungan sebab akibat. Kapan Tuhan datang kepada hamba? Kalau hamba memanggil Dia. Kapan Allah memenuhi panggilan hamba? Kalau hamba itu menyeru atau memanggil Tuhan. Kapan kita semua datang ke masjid ini? Ketika ada panggilan dari DKM, ada acara kegiatan ini. Kalau DKM tidak menyuruh kita untuk datang ke sini karena ada acara ini, kita akan datang atau tidak? Tidak. Kita akan datang ke sini ketika ada undangan. Karena acara ini acara khusus. Bukan acara sholat biasa rutin yang kita datang tanpa diundang oleh pihak DKM. Karena sudah merupakan kegiatan biasa. Karena Allah sudah memanggil kita dengan kegiatan sholat berjamaah setiap waktu-waktu sholat. Nah, di sini pun tentang doa juga ada dua pihak, yang satu dipanggil, yang satu memanggil. Kalau tidak ada panggilan, maka yang dipanggil pun tidak akan datang. Maka agar Allah datang kepada seorang hamba yang membutuhkannya, maka hamba itu mesti memanggilnya. Makanya kalimatnya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan penuhi panggilan seorang pemanggil. Saya tidak memaknai sebagai pendoa ya, karena saya ingin membuat penjelasan ini menjadi penjelasan secara bahasa dulu, agar kita kembalikan setiap kata itu kepada mana asalnya sebelum menjadi mana biasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan penuhi, aku akan jawab panggilan seorang pemanggil apabila ia memanggilku. Apabila seorang hamba memanggil Tuhan, memanggil Allah, memanggil Pangeran, maka Tuhan akan memenuhi panggilannya. Kalau diundang kan pasti harus datang. Begitupun Allah, ketika Dia diundang oleh kita sebagai hambanya, maka Dia akan datang memenuhi panggilan kita. Nah, kalau kita tidak memanggil Dia, maka Dia juga tidak akan datang. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah Allah ini zat yang maha merawat, zat yang maha melindungi, zat yang mengurusi, zat yang menata, memberi kita rezeki dan sebagainya? Kenapa untuk datang harus kita panggil? Bukankah sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas makhluknya, mencintai makhluknya, menyayangi makhluknya, mengasihi makhluknya,
Kalau mau datang, datang saja, tidak perlu dipanggil. Bukankah sudah menjadi kewajiban Tuhan Rabbul Alamin untuk mengurusi seluruh makhluknya? Sehingga mengapa untuk datang harus dipanggil? Nah, maknanya beda. Kalau Allah sebagai zat yang Rabbun, sebagai Tuhan yang memelihara, yang merawat, mengurusi rezeki, itu beda lagi. Karena dia sebagai Tuhan tentu memiliki kata ba'ala nafsir rahmah. Dia sudah mencatatkan atas dirinya, mewajibkan atas dirinya untuk menyayangi semua makhluknya, yang datang kepadanya, yang memanggilnya maupun yang tidak. Karena memberi rezeki adalah sifat mesti, sifat wajib bagi Allah. Dan tidak diminta pun, rezeki pasti dia tebarkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, kapanpun, dimanapun, siapapun, dan dalam kondisi apapun. Tidak pandang bulu. Karena Tuhan sebagai zat yang maha Rabbun, zat sebagai maha Razzaq, zat sebagai maha Rahim, zat sebagai maha Rahman, dan seterusnya mana-mana itu. Tetapi kalau kita ingin menempatkan Tuhan sebagai zat yang datang kepada kita dengan perlakuan khusus, dengan sapaan khusus, dan juga dengan suasana yang khusus, maka dia akan datang ketika dipanggil. Maka kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an ini meniscayakan kepada kita bahwa kalau kita ingin Tuhan datang kepada kita, kita mesti memanggilnya. Nah, dari kata da'ani ini kemudian muncullah kata doa. Da'a yad'u da'watan du'aan, dan doa dari segi bahasa artinya bukan meminta tetapi memanggil. Doa itu memanggil maknanya, bukan meminta. Kalau meminta bahasa Arabnya itu sa'ala atau mas'alatun atau su'alun. Dimana soal kalau dalam bahasa Indonesia lebih banyak dipakai untuk mana bertanya daripada meminta. Sedangkan dalam bahasa Arab sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan itu lebih digunakan atau banyak digunakan dalam mana meminta. Nah, sedangkan kata doa atau du'aun itu dari segi bahasa aslinya bukan meminta yang kita pahami sebagai meminta kepada Allah, tetapi doa dari segi bahasa maknanya adalah memanggil atau menyeru. Maka kata doa atau dakwatun itu juga dimaknai sebagai undangan. Undangan itu dalam bahasa Arabnya dakwah, yang meskipun dalam bahasa kita dijadikan bahasa menjadi dakwah artinya menyebarkan atau ceramah dan semacamnya, menyebarkan kebaikan, memanggil orang kepada kebaikan. Tetapi dari segi aslinya dakwatun itu arti awalnya adalah seruan atau panggilan atau undangan. Maka ketika idza da'ani di sini maksudnya bukan berarti apabila hambaku meminta, tetapi apabila hambaku memanggilku. Kenapa bukan meminta? Karena Allah tanpa diminta pun pasti dia akan beri. Karena itulah zat yang maha Rabb, zat yang maha Rahman. Tanpa diminta Allah tahu siapa yang membutuhkan sesuatu. Tanpa diminta pun dia akan beri. Tetapi kalau mengundang itu harus ada upaya. Jadi bedakan antara meminta dan berdoa. Kalau meminta, Allah sebagai zat yang maha Rabbun, zat sebagai maha Rahman, maha Rahim, itu sudah penuhi semua kebutuhan makhluknya tanpa diminta. Tetapi kalau kita menempatkan Allah sebagai pihak yang ingin kita jadikan punya makna khusus bagi diri kita, hati kita, panggillah dia, serulah dia. Agar apa? Agar dia menjawab panggilan kita dan datang kepada kita dengan kedatangan yang maknanya spesial. Maka kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an, aku penuhi panggilanmu, aku datang kepada undanganmu apabila engkau mengundangku. Bukan dimaknai sebagai aku kabulkan permintaanmu apabila engkau berdoa, bukan begitu maknanya. Kalau kita melihat dari sisi bahasa setiap kata yang ada pada kalimat tadi, ayat yang tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an, dari segi bahasa makna aslinya adalah aku penuhi panggilan seorang pendoa apabila dia memanggilku,
apabila ia menyeruku. Jadi bukan aku penuhi permintaanmu apabila hambaku meminta kepadaku, bukan itu. Karena tanpa diminta pun Allah sudah tahu apa kebutuhan hambanya, pasti akan penuhi. Itu mah sudah merupakan aksioma Allah sebagai Tuhan yang Maha mengawasi, Maha merahmati, Maha menyayangi, Maha memberi rizki, tidak usah diminta. Tetapi kalau kita ingin agar Tuhan punya kedekatan kepada kita, agar kita merasakan Tuhan dekat kepada kita, maka syaratnya adalah da'ani, manggil kepada Tuhan. Nah, tetapi kemudian ada syaratnya lagi, agar kita punya adab ketika memanggil Allah, agar dia bisa datang, agar dia datang kepada kita, agar dia penuhi panggilan undangan kita, seruan kita. Maka perintah Allah berikutnya adalah falyastajibuli, maka hendaknya mereka hamba-hambaku. Nah ini yastajibu juga satu akar dengan kata ajaba yujibu, yang mananya kalau kita lihat di terjemahan itu penuhilah. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka memenuhi, li untukku. Memenuhi apa? Memenuhi, ya kalau dalam bahasa kita kan mudahnya memenuhi panggilan Allah itu dengan apa? Dengan melakukan perintah-perintahnya, di antaranya dengan sholat-sholatnya, mungkin dengan kewajiban-kewajiban ritual yang lainnya, dengan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan, yang biasanya kita berpikirnya secara ritual-ritual semata. Memenuhi hak Allah itu adalah dengan cara kita sholat, dengan cara kita tilawatul Quran, atau yang lain-lain semacam itu. Kita biasanya memenuhi seperti itu. Tetapi coba kita lihat di sini kalimatnya adalah falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi, li untukku. Di sini falyastajibu bukan falyastajibu ni, tapi falyastajibu li, hendaknya mereka memenuhi. Memenuhi apa tidak disebutkan. Li untukku. Meskipun dalam pemahaman kita biasanya diterjemahkan sebagai atau dipahami sebagai memenuhi kewajiban-kewajiban berupa ibadah, yang sebagian ibadah itu bermakna ritual sebagai sholat dan semacamnya. Tetapi kalau kita tarik kata yastajibu di sini secara umum, ini sesungguhnya tidak hanya berupa memenuhi panggilan itu bermakna sholat semata-mata, tetapi bisa dipahami sebagai memenuhi kemestian-kemestian, memenuhi fitrah-fitrah yang sudah semestinya dipenuhi oleh seorang hamba. Tadi disampaikan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, dan dalam diri manusia itu sudah ditiupkan ruh, sebagian dari ruh Allah. Berarti dalam diri manusia ini semuanya sudah ada ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruh Allah. Maka karena dalam diri manusia ada ruh Allah, maka dia secara fitrah tidak boleh berada dalam keburukan, tidak boleh berada dalam kejahatan, sehingga tidak boleh juga berbuat keburukan dan berbuat kejahatan. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah ada ruh Tuhan, min ruhi, sebagian dari ruh Tuhan. Nah, karena dalam dirinya ada sebagian dari ruh Allah, maka falyastajibu li, maka penuhilah kemestian-kemestian yang sudah menjadi kewajiban seorang hamba, karena di dalam dirinya sudah ada sebagian dari ruh Allah itu. Maka apa implementasinya? Implementasinya adalah karena Allah adalah zat yang maha baik, maka penuhilah kebaikan-kebaikan sebagai fitrah penciptaan kalian itu, li, demi karenaku, li, demi untukku, dan semata-mata untukku, bukan karena yang lain. Maka ketika kita panggil Allah, kita seru Allah, maka bukti bahwa kita serius memanggilnya, menyuruhnya, maka berikutnya adalah falyastajibu li, maka penuhilah untukku. Penuhilah yang tadi kita sampaikan, bisa bermakna kebaikan-kebaikan, bisa bermakna fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada kita sebagai makhluk yang punya ikatan dengan Dia, dengan Allah, karena dalam diri kita ada sebagian dari ruhnya, dan itu mesti dilakukan li, karena semata-mata aku.
Kemudian berikutnya wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka iman kepadaku, meyakini diriku, percaya kepadaku. Ketika seorang hamba sudah memenuhi kebaikan-kebaikan dia, sudah memenuhi fitrah yang dia harus lakukan, maka berikutnya adalah dia mesti mengimani bahwa Allah pasti berada bersamanya dan tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Kebaikan yang kita lakukan itu, kalau saya memahaminya, sebagai pertama sebagai fitrah yang sudah seharusnya kita lakukan, dan yang keduanya juga adalah pancingan akan turunnya rahmat Allah SWT. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Tuhan Allah sudah berbuat baik kepadamu. Maka ketika kita berbuat baik, pertama itu adalah sebagai fitrah kita, karena dalam diri kita ada zat yang maha baik. Sebagian zat yang maha baik ada dalam diri kita, di mana kita harus mengeluarkan kebaikan-kebaikan Allah untuk orang-orang di sekitar kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, kebaikan yang kita lakukan itu juga adalah pancingan agar kebaikan-kebaikan yang lebih baik, kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, kebaikan-kebaikan yang lebih besar, kebaikan-kebaikan yang lebih luas muncul dari kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kita menyuruh Allah, itu yang kita tuntut bukan semata-mata kita hanya menengadahkan tangan, tapi yang kita harus lakukan adalah fal yastajibu li, maka penuhilah fitrah yang sudah ada dalam diri kita ini dengan berbuat bagai macam kebaikan yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, baik kebaikan-kebaikan individual, kebaikan-kebaikan ritual, apalagi kebaikan-kebaikan sosial. Saya menyebutnya apalagi karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran ayat yang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, dia juga menegaskan wallahu la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka kalimat memanggil Allah, Allah datang kepadanya, ketika dia sudah datang kepada kita, berarti orang itu sudah menempatkan Tuhan menjadi bagian dari dirinya, dan dia oleh karena itu harus menjadi tangan-tangan Allah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada sekitarnya. Dan ketika dia manusia, hamba itu sudah menjadi penyebar-penyebar kebaikan Allah, maka berikutnya wal yu'minu bi, yakinlah, berimanlah, percayalah kepada Allah, kepadaku, kata Allah, la'allahum yarsyudun, semoga mereka yarsyudun, yang diterjemahkannya menjadi mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk di sini maksudnya apakah petunjuk berupa kita baca Al-Quran kita mendapat pencerahan? Bukan semata-mata itu. Ini kan kaitannya kita sedang menyuruh Allah. Allah kemudian datang kepada kita. Kemudian kita penuhi kewajiban-kewajiban kita, kewajiban-kewajiban ritual, kewajiban-kewajiban sosial, berbuat baik pada diri sendiri, pada keluarga dan pada sesama. Dan kita mesti meyakini bahwa apapun yang sudah kita lakukan ini pasti akan ada dampak positif di kemudian hari. Nah, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Mananya diterjemahkannya seperti itu, tapi kalau dalam pemahaman secara sosiologis, pemahaman secara kosmologis, bagaimana memahami kata yarsyudun? Bagaimana memahami kata yarsyudun yang diterjemahkan sebagai mendapatkan petunjuk? Ketika kita sedang punya masalah, lalu kita menyuruh Allah, menyampaikan harapan, memanggil Dia dengan menyampaikan permintaan-permintaan. Lalu kita memenuhi kewajiban kita sebagai makhluk berbuat baik, dan kita meyakini bahwa Allah akan membantu kita, memberikan kepada kita apa yang tadi kita minta dalam doa kita. Nah, kemudian kalau kita misalkan hanya diam di rumah, ketika kita hanya ada di rumah saja, tidak melangkahkan kaki bekerja, berbuat dan sebagainya, maka la'allahum yarsyudun tadi boleh jadi tidak akan kita penuhi, tidak akan kita dapatkan. Dan agar kita yarsyudun, mendapatkan petunjuk,
Maka kalimat yang tadi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun itu maknanya adalah ketika kita memanggil Allah, benar Allah penuhi panggilan kita, kita penuhi kewajiban-kewajiban semestinya kita yang harus kita lakukan, dan kita imani, kita yakini, maka boleh jadi Allah kemudian memberikan kepada kita petunjuk berupa langkah-langkah kaki kita yang harus kita ayunkan meskipun tidak kita rencanakan. Tetapi kan Allah sudah hadir, sudah penuhi panggilan kita, dan Dia semakin dekat kepada kita karena kita mendekat kepadanya, dan kita meyakini hadirnya Dia dalam diri kita, maka kemudian Dia akan menuntun kita untuk melangkahkan kaki kita kepada sesuatu yang makin mendekatkan kita pada harapan-harapan kita. Jadi yarsyudun di sini bisa bermakna bahwa Allah akan menggerakkan diri kita untuk menuju sesuatu yang menjadi sebab terkabulnya doa-doa kita. Tetapi kalau Allah tidak bersama kita, maka boleh jadi kita justru akan menjauhkan diri kita dari sesuatu yang seharusnya semakin dekat. Karena Allah tidak bersama kita. Tetapi karena kita sudah panggil Allah, Allah mendekat kepada kita penuh panggilan kita, maka karena diri kita sudah berada dalam cahaya-cahaya kebaikan Dia, sehingga mulut kita menjadi mulut yang baik, pikiran-pikiran kita menjadi pikiran-pikiran positif, dan tindakan-tindakan kita, langkah-langkah kaki kita pun menuju tempat-tempat yang makin mendekatkan kita kepada harapan-harapan yang kita ingin capai. Dan itulah yang para nabi Allah juga lakukan. Nabi Yakub butuh belasan tahun setelah doanya untuk bisa bertemu dengan Yusuf. Sampai matanya buta, banyak menangis, meminta berharap kepada Allah, terus berdoa kepadanya, dan butuh belasan tahun untuk bisa bertemu kembali dengan Yusuf yang selalu dia tangisi kesedihan yang sangat mendalam. Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan butuh waktu 40 tahun kurang lebih, sampai kemudian Allah berikan kepada dia keturunan berupa Yahya. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Nabi Zakaria tidak pernah kecewa meskipun sudah lama berdoa kepada Allah, sudah sampai beruban rambutnya, sampai sudah tulang belulangnya rapuh, dan dia tidak pernah kecewa, terus saja panggil Tuhan dan seterusnya. Kemudian falyastajibu li wal yu'minu bi, kemudian la'allahum yarshudun. Anak-anaknya kemudian ke Mesir menemui dengan raja, di sana ternyata ada Yusuf, itu adalah yarsudun. Sehingga dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yakub itu, kemudian Allah menggerakkan semua semesta kepada dirinya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang semakin mengantarkan Nabi Yakub kepada doanya yang tercapai. Nabi Ibrahim juga sama. Ketika dia memiliki doa untuk memiliki keturunan, sampai beliau tua baru diberi anugerahi berupa keturunan. Begitu pun Nabi Musa alaihissalam, sejak dia berdoa butuh waktu 40 tahun. Sejak dia berdoa untuk kehancuran Fir'aun, itu butuh waktu 40 tahun sampai kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Jadi betapa hamba-hamba yang suci saja, para nabi saja, butuh waktu yang lama untuk terkabulnya doa yang mereka minta. Maka apalagi untuk kita sendiri, orang-orang yang bukan siapa-siapa, orang yang punya banyak dosa, tentu semestinya semakin banyak bersabar daripada mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, barangkali di antara kita ada orang yang suatu waktu ketika kita berdoa itu Allah kabulkan. Kita punya doa harapan sesuatu, dan dengan izin Allah kabulkan apa yang kita minta. Nah, sebagai seorang mukmin, apa yang kita harus lakukan ketika Allah terasa oleh kita mengabulkan doa kita? Tentu saja kita harus bersyukur. Misalnya kita punya hajat nih, hari ini kita akan mengadakan acara mengundang tetangga, dan kita di depan rumah buka tenda dan sebagainya. Kemudian kita sekarang berada pada musim hujan. Harapan kita adalah ketika kita mengundang para tetangga, kita ingin cerah cuacanya, tidak sampai ada hujan. Karena kalau hujan bisa jadi acaranya batal atau terganggu. Nah, 1 jam atau 2 jam sebelum itu kita berdoa semoga tidak hujan.
Pernah tidak kita punya harapan begitu, berdoa ngegeretes dina hati meskipun tidak adalah sholat, berdoa kepada Allah gitu ya. Kita pokoknya ngegeretes di hati, berdoa kepada Allah, berharap semoga tidak hujan ketika acara sedang berlangsung. Dan ternyata Allah kabulkan, tidak hujan pada saat itu. Pernah nggak terjadi begitu? Pernah ya? Artinya suatu waktu meskipun mungkin kita sering kali merasa Allah tidak kabulkan waktu cepat, tapi pernah juga kita berdoa menjerit kepada Allah dan Allah kabulkan doa kita ketika itu. Nah, tapi boleh jadi juga seringkali kita berdoa Allah tidak berikan kepada kita pengabulan secara langsung. Nah, seringkali disampaikan oleh para penceramah bahwa apabila kita berdoa kepada Allah, itu pada intinya Allah pasti mengabulkan dengan 3 kemungkinan. Pertama, Allah mengabulkan apa yang kita minta seperti yang kita harapkan, misalkan dengan waktu tertentu. Tetapi kalau tidak dikabulkan secara langsung, maka alternatif yang kedua adalah Allah tangguhkan apa yang kita minta, sebagaimana yang tadi cerita tentang Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, Allah gantikan dengan yang lain yang di luar yang kita minta yang lebih baik. Maka oleh karena itu kalau begitu, maka tak satu pun doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah pasti mengabulkan doa kita, hanya mungkin doa kita tidak selalu pengabulannya seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi karena Allah Maha sayang kepada kita, maka Dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kesiapan kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan sepantasnya untuk kita. Karena kalau kita dikabulkan Allah apa yang kita minta dan Allah melihat bahwa itu tidak tepat untuk kita, boleh jadi kita akan semakin buruk. Tetapi kalau Allah pastikan bahwa ketika kita meminta dan kita dianggap layak mendapatkan yang kita minta, maka Allah juga akan mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Yang jelas Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga tidak perlulah kita memaksa kepada Allah untuk mengabulkan kapan, seperti apa, di mana. Tapi serahkanlah kepada Dia apapun yang terbaik menurutnya untuk kita semuanya. Sebab kita pun harus berhati-hati. Boleh jadi kalau kita langsung dikabulkan, malah itu menjadi buruk untuk kita semuanya. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa suatu saat Allah menyampaikan pada para malaikatnya, wahai para malaikat, datangilah hamba itu, dia sedang meminta, tetapi jangan dulu kau kabulkan permintaan dia. Apa sebab? Karena aku merindukan rintihannya dan aku ingin menangguhkan keinginannya, dan aku akan kabulkan permintaannya pada saat yang tepat, karena aku masih merindukan suara rintihannya. Kemudian pada waktu yang lain Allah berkata, wahai malaikat, datanglah kepada hamba yang itu dan segera kabulkan permintaannya. Apa sebabnya? Karena aku sudah bosan dengan permintaan dia. Aku tidak ingin dia panggil seperti itu, karena dia bukan kekasihku. Maka jika kita punya doa dikabulkan, berbahagialah, tapi juga punya pikiran bahwa kita harus tetap mendapatkan kebaikan. Jangan sampai kita seperti yang terakhir, yakni segera dikabulkan karena Allah sudah bosan kepada kita. Tetapi kalaupun misalkan kita tidak dikabulkan dengan segera, husnudonlah bahwa kita sedang dirindukan oleh Allah untuk banyak berkomunikasi dengan Dia. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sebagaimana baca Al-Quran adalah sarana kita untuk mendengar komunikasi Tuhan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi, doanya buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah dekatkan diri kita kepadanya, dan Dia pun semakin dekat kepada kita dalam perasaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan segera tiba, dan sebagaimana tahun yang lalu, insya Allah kami akan kembali membuka sebuah program khusus Ramadan yang bertajuk Dialog Al-Quran. Program ini adalah sebuah program untuk melakukan kajian linguistik atas Al-Quran yang mencakup kajian mufradat, kajian sorof, kajian nahwu, kajian uslub, kajian makna, dan lain-lainnya atas ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Pelaksananya insya Allah akan dilakukan sepanjang bulan Ramadan pada hari Sabtu dan Minggu, waktunya mulai pukul 9.30 hingga 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program Dialog Al-Quran ini akan dilakukan secara live melalui platform Zoom, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun, oleh semua kalangan, baik dari warga Indonesia, warga Singapura, warga Malaysia, warga Australia, warga Kanada, maupun siapapun yang bisa mengikuti pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika teman-teman penyimak channel Arabia TV ini berminat untuk bergabung dalam program Dialog Al-Quran, silakan hubungi kami pada nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk menanyakan informasi pembiayaan sekaligus juga mengisi formulir pendaftaran. Rasakan pengalaman yang berbeda ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jika sebelumnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara membaca, tilawah, atau ngaders dan semacamnya, sekarang kita tingkatkan menjadi dialog dengan Al-Quran. Secara bahasa, dengan pendekatan linguistik, mengkaji secara mufradat, secara sorof, secara nahwu, secara uslub, dan secara makna, juga yang lain-lainnya. Dengan harapan semoga kualitas interaksi kita dengan Al-Quran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Di bawah ini, dalam deskripsi, kami akan cantumkan salah satu link contoh kegiatan Dialog Al-Quran yang pernah kita adakan pada Ramadan tahun yang lalu. Semoga kegiatan Dialog Al-Quran ini bermanfaat untuk kita semuanya dan merangka peningkatan pemahaman kita dan juga interaksi kita dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.